Halo, selamat sore teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vantage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan mensubscribe channel Vantage Markets Indonesia. Yuk mari kita mulai aja ya mapping dan analisisnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu mengenai video analisa dan mapping yang sudah kita buat di hari Rabu tanggal 28 Mei kemarin ya. Nah, di video di hari Rabu kemarin ya, teman-teman, saya bilang kalau kondisi pergerakan harga di gold itu sebetulnya hanya sedang koreksi turun aja dari pergerakan naik yang dari sini ke sini ya. Ini sedang koreksi turun. Dan saya bilang kalau teman-teman mau cari opsi buy, sebaiknya buy di demand area yang warna biru ini. Karena kalau kita lihat di time frame H4 ya, di demand area yang warna biru ini juga bertepatan dengan EMA 200 ya di time frame H4. Jadi ini bisa menjadi level area yang terbaik untuk entry posisi buy. Dan analisa kita masih bekerja dengan baik ya. Harga direspon di area demand ini dan di EMA 200-nya ya. Dia bergerak naik sekitar 800 pip. Ya, semoga teman-teman yang menonton videonya kemarin dan buy di sini berakhir dengan profit ya. Kemudian kalau kita lihat juga dengan trendline turun yang ada di sini, ini trendline turunnya juga direspon ya teman-teman sama harga di sini. Dia bergerak turun 532 pips ya. Semoga teman-teman yang nonton videonya dan juga mungkin ada opsi sell di dekat trendline ini juga berakhir dengan profit. Nah, di supply area ini juga sempat memantul sedikit ya teman-teman di tengah sini sekitar 126 pips, tapi kemudian harga terus bergerak naik dan sempat breakout, tapi harga balik turun lagi ya teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di tanggal 2 Juni ya teman-teman, harga emas bergerak naik cukup jauh ya di kisaran sini ya teman-teman ya, 658 pips ya. Ini salah satu penyebabnya adalah karena hasil news dari ISM Manufacturing PMI dari Amerika itu kembali menurun sehingga dolar kembali melemah ya dan menyebabkan harga emas bergerak naik ya. Ya mungkin juga dengan menurunnya sektor manufaktur di Amerika ini juga bisa menjadi sinyal penting bahwa The Fed mungkin di bulan Juni akan mempertimbangkan untuk penurunan suku bunga yang lebih lanjut lagi ya teman-teman. Nah, oke, bagaimana dengan analisa dan mapping emas untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk area supply dan demand-nya. Nanti kita akan coba analisa bareng-bareng ya. Nah, teman-teman, saya udah gambar area supply dan demand-nya ya. Ini di time frame daily ya. Ini untuk area demand terdekat ini ada di kisaran 3270.60 sampai 3245.00 ya. Dan kemudian support juga ada di level 3204.50 dan demand area selanjutnya ada di kisaran 3155.35 sampai 3120.47. Untuk supply area ini paling dekat ada di 3417.73 sampai 3438.01 dan supply area selanjutnya ada di kisaran 3473.48 sampai 3501.04. Jadi area-area supply dan demand ini adalah area yang perlu teman-teman perhatikan ya. Dan untuk kondisi pergerakan harga saat ini di gold ini cenderung naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari low sini sampai high yang ada di sini, dia sudah membentuk gelombang naik. Jadi arahnya naik, dan kalau umpama dia nanti bergerak turun dulu, itu artinya dia mungkin lagi koreksi turun. Jadi kita bisa mencari opsi buy di demand areanya. Nah, kemudian kita turun satu time frame di time frame H4. Di sini saya gambar ada level demand minor ya, teman-teman, yang warna shape biru ini. Ini di area 3333.68 sampai 3323.62 ya.
Jadi kalau harga turun ke sini ini bisa menjadi pijakan untuk teman-teman kalau mau cari entry buy. Dan kalau kita lihat juga di time frame H4 ini harga sudah breakout ya dari trendline turun ini. Jadi kalau dia turun ke sini bisa jadi dia cuman retest trendline. Atau kalau kita lihat trendline yang naik yang ada di sini di H4 ini trendline naik. Jadi selama harga masih berada di atas trendline naik H4 ini, kita bisa mencari opsi buy ya teman-teman. Kemudian opsi buy yang paling menarik juga kalau umpama harga gold kembali turun ke dekat demand area di sini juga menarik karena di sini ada EMA 200 yang mungkin bisa menjadi level yang sangat penting ya kalau kita mau mencari opsi buy ya karena ada demand area dan ada EMA 200-nya. Nah, kalau kita turun ke time frame H1 ya, kalau kita lihat harga di kisaran ini, dia sudah mulai bermain di atas EMA 100 dan EMA 200-nya yang mana ini arahnya sudah mulai naik ya. Jadi di sini juga di dekat demand area minor juga ada EMA 200 ya. Biasanya nih kalau harga touch EMA 200 untuk pertama kalinya, dia bisa ada kemungkinan untuk mantul ya, teman-teman ya. Nah, kemudian secara fundamental di sini ada beberapa news yang harus teman-teman perhatikan ya di hari Rabu ini nanti malam jam 7:15 itu ada ADP non-farm ya. Ini diprediksinya sih meningkat ya dari 62.000 orang ke 111.000 orang. Kita lihat nanti kalau hasilnya mungkin bisa lebih rendah daripada previous dan forecast, kemungkinan harga emas akan bergerak naik. Tapi kalau hasilnya bagus ya, mungkin bisa di atas forecast dan previous, mungkin harga emas bisa koreksi turun dulu ya karena data ketenaga kerjaan ADP ini membaik. Kemudian untuk ISM Service PMI jam 9 malam ya, ini prediksinya juga semakin meningkat ya dari 51,6 ke 52 ya. Kalau ini hasilnya bagus, mungkin harga emas bisa koreksi turun dulu. Kemudian di hari Jumat ada berita yang kita tunggu-tunggu yaitu Non-Farm Employment Change atau NFP. Ini kalau kita lihat preview 177.000 orang dan forecastnya 132.000 orang. Jadi di forecastnya ini menurun ya ketenaga kerjaan NFP. Kalau nanti hasil actualnya ini bisa lebih rendah daripada previous dan forecast, maka kemungkinan harga emas bisa loncat naik lagi ya. Karena data ketenaga kerjaan NFP yang melemah ya teman-teman ya. Dan kalau tenaga kerja buruk, maka ada potensi bahwa The Fed di bulan ini akan menurunkan suku bunga acuan bank sentralnya ya. Yang mana kalau suku bunga turun, maka kemungkinan harga emas akan bergerak naik lebih jauh lagi ya. Nah, ini kemarin saya mau review sedikit ya, yang news tanggal 2 Juni hari Senin ya. Ini ada ISM Manufacturing PMI ya. Jadi ini berita tentang sektor manufacture yang ada di Amerika ya. Ini hasilnya lebih rendah ya daripada previous dan forecast ya, 48,5. Forecastnya di 49,3, previousnya di 48,7. Dari data ini kita bisa tahu bahwa sektor manufaktur di Amerika mengalami penurunan ya, dan efeknya di tanggal 2 Juni kemarin harga emas bergerak naik kembali ya. Bisa kita lihat di chart tanggal 2 Juni itu kira-kira dari sini ya teman-teman ya. Ini tanggal 2 Juni jam 9 waktu server dia naik terus. Dan ini masih naik di jam 17 waktu server ya. Dia masih bergerak naik terus ya teman-teman. Sampai tanggal 3 ada di sini tanggal 3 baru harga koreksi turun dulu. Jadi penting ya teman-teman untuk melihat bagaimana data-data ekonomi dari negara Amerika Serikat itu akan rilis ya. Jadi jangan lupa untuk dipantau ya. Ya, kita kembali lagi ke chart ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau cari opsi sell ya atau short, sebaiknya dilakukan supply area yang ada di chart ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia naik sampai sini, baru teman-teman bisa mencari peluang untuk entry sell, tapi tentunya dengan mengamati price action yang ada di time frame kecilnya. Misalnya di time frame 15 menit, misalnya dia ada candle bearish engulfing atau pola-pola candlestick pembalikan, maka teman-teman bisa coba untuk masuk entry sell. Tapi kalau candlenya masih kenceng naik di time frame kecil ya jangan langsung di sell ya teman-teman ya. Jadi harus nunggu confirmation candle dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mau entry long atau entry buy ya sebaiknya nunggu harga turun dulu ke demand area yang di warna biru ini yang paling dekat ya. Atau kalau misalnya ini break
nunggu lagi di demand area yang warna hijau ini ya. Atau bisa juga memanfaatkan trendline ya, trendline naik yang ada di time frame H4 ini. Jadi buy-nya sedekat trendline itu. Tapi kalau harga break out di bawah trendline, maka teman-teman harus mulai berpikir untuk cut loss dulu ya. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.